Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus menyelidiki kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA di Kementerian Ketenagakerjaan. Penelusuran dilakukan hingga era Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Lantas, apa saja temuan KPK terkait kasus ini? Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu 16 Juli 2025 mengungkapkan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi atas kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau TKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun saksi yang diperiksa pada Rabu adalah 3 mantan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, yakni Caswiono Rusdi Cakrawangsa, Lukman Hakim, dan Riz Haryudi Triwibowo. Ketiganya merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang kadernya kerap menduduki posisi Menteri Ketenagakerjaan hingga 2024. Lukman Hakim merupakan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan era Muhaimin Iskandar dan Hanif Dakiri. Sementara Caswiono dan Riz Haryudi merupakan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan era Ida Fauzia. Budi menyebut pemeriksaan terhadap para staf khusus dari era yang berbeda ini dilakukan untuk membandingkan dan memahami alur sistem pengurusan TKA dari waktu ke waktu. Pemeriksaan saksi kali ini merupakan kelanjutan dari serangkaian langkah penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Tentang praktik-praktik pengurusan TKA pada era tersebut, ya, di mana dalam perkara ini KPK juga telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan baik dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan maupun dari para agen yang mengurus TKA. Semuanya didalami tentu untuk melengkapi berkas perkara. KPK menyebut praktik pemerasan ini diduga telah berlangsung sejak 2020 hingga 2023 dan meraup uang 53,7 miliar rupiah. Lantas seperti apa sebenarnya awal mula kasus ini? Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 8 tersangka. Mereka antara lain meliputi Haryanto, staf khusus Kemenaker yang menjabat Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA tahun 2019 hingga 2024, dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Binapenta dan PKK Kemenaker tahun 2024 hingga 2025. Suhartono yang menjabat Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker 2020 hingga 2023, serta Wisnu Pramono yang menjabat Direktur PPTKA Kemenaker 2017 hingga 2019. Kasus pemerasan di Kemenaker ini terkait dengan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Para tersangka diduga memperlambat proses verifikasi dan penerbitan RPTKA bagi perusahaan yang tidak memberikan uang pelicin. Jika RPTKA tidak terbit, perusahaan akan dikenai denda harian yang besar untuk setiap TKA sehingga memaksa mereka untuk membayar sejumlah uang kepada para oknum. Adapun uang hasil pemerasan ini diduga tak hanya dinikmati secara pribadi, tapi juga dibagikan kepada para pegawai di lingkungan direktorat terkait untuk berbagai kegiatan di luar anggaran resmi. Terbongkarnya kasus dugaan pemerasan TKA yang melibatkan pejabat Kemenaker ini menjadi sorotan serius terhadap tata kelola birokrasi. Pertanyaannya, apakah kasus ini juga melibatkan para petinggi di Kemenaker? Gimana kalau menurut sahabat Kompas?